Halo teman-teman, selamat datang di pertemuan kali ini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan keamanan, yaitu bagaimana kita melihat persaingan antara national security dan human security. Jadi yang mau kita lihat di sini adalah bukan sejauh mana ya, atau mencoba untuk mengkomparasikan yang mana yang harus diunggulkan, tetapi saya mengajak teman-teman untuk melihat bahwa ternyata keamanan nasional dan keamanan manusia itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Oke, ngomongin soal security atau keamanan, kita perlu tahu dulu apa itu keamanan, kemudian keamanan siapa sih yang kita bicarakan, dan apa aja yang bisa dilihat sebagai isu-isu keamanan, dan bagaimana caranya suatu pihak atau dalam hal ini adalah suatu negara untuk menciptakan keamanan. Nah, dalam hubungan internasional, keamanan sendiri dianggap sebagai a powerful political tool in claiming attention for priority items in the competition for government attention. It also helps establish a consciousness of the importance of the issues so labeled in the minds of population at large. Pernyataan ini merupakan pemikiran dari Buzan dalam bukunya yaitu People, State, and Fear, Second Edition, di mana Buzan menyampaikan bahwa ternyata keamanan dalam bingkai hubungan internasional dipandang sebagai suatu alat politik yang sangat kuat. Kenapa keamanan dipandang sebagai sebuah alat politik yang sangat kuat? Karena ini akan sangat mempengaruhi kompetisi, persaingan, yang bukan saja bergerak dalam high politik, tetapi juga bergerak juga dalam tingkat sosial ataupun level analisis yang lebih rendah. Lalu keamanan sebenarnya dalam bingkai hubungan internasional mengalami dikotomi, yaitu pembagian atau klasifikasi menjadi keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Nah, keamanan tradisional ini disandarkan kepada pemikiran-pemikiran yang state-centered, artinya keamanan hanya dilihat ataupun difokuskan kepada sejauh mana pemerintahan mampu menciptakan keamanan secara general di tingkat negara. Artinya, lebih menyandarkan kepada bagaimana pemerintah suatu negara mampu untuk menciptakan pertahanan militer yang lebih baik, sejauh mana dia memiliki pasukan senjata yang cukup mumpuni, dan bagaimana negara mampu di-branding untuk terlihat sebagai negara yang terlihat tidak memiliki ancaman. Nah, konsep aman ini karena dia menyandarkan semua itu terhadap keamanan negara, sehingga muncul kritik-kritik yang dilontarkan oleh pemikir-pemikir liberal. Karena keamanan yang disandarkan kepada keamanan tradisional itu lebih dekat dari pemikir realisme. Untuk pemikir-pemikir liberal, mereka melihat bahwa ada fetishization of the state. Artinya, negara tidak memiliki idealisme, tetapi negara cenderung melakukan hal yang dualisme, yang cukup ambigu dalam menciptakan keamanan di sebuah negara. Hal ini karena pemerintah dari sebuah negara mencoba untuk melakukan branding ya ataupun menciptakan citra sebagai negara yang aman, tetapi terkadang produk ataupun policy yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa cenderung sebagai policy yang cukup diskriminatif, sehingga banyak hal-hal yang terkait dengan human dignity, kemudian hak asasi manusia yang dipinggirkan di sana. Oleh karena itu, Barry Buzan menyampaikan juga bahwa negara akhirnya
menjadi aktor yang mempunyai two faces of state. Jadi negara terkadang bisa berperan sebagai aktor yang antagonis, begitupun sebaliknya, aktor yang protagonis. Karena yang terpenting daripada penciptaan national security yang menyandarkan kepada traditional security conception itu hanya kepada keamanan yang state-centered. Hal ini kemudian memunculkan banyak sekali violence, baik dalam cultural violence ataupun structural violence. Nah, ini tentu saja sangat menyerang masyarakat terutama di tingkat individu. Nah, berangkat dari kritikan tersebut, muncul sebuah konsep pemikiran baru yang hadir bukan untuk menghapus jejak dari traditional security, but ini menjadi pendekatan yang complete this kind of security. So the second one is about non-traditional security, dan salah satu contoh daripada non-traditional security adalah human security atau keamanan manusia. So, jika dikomparasikan, maka mana yang lebih diutamakan antara national security and also human security? So, the answer is both. Human security memiliki level ataupun kepentingan yang sama dengan national security. Human security sendiri merupakan example dari non-traditional security yang commonly used to approaches untuk mengimplementasikan konsep ini. Two kind of approaches ini adalah terkait dengan top-down and bottom-up approaches. Nah, top-down dan bottom-up ini adalah pendekatan-pendekatan yang starting point-nya tuh berbeda. Kalau top down berarti lebih kepada melihat bagaimana pemerintahan sebuah negara mampu untuk mengimplementasikan sistem atau regulasi atau sebuah rezim dari atas ke bawah. Sedangkan kalau dari bottom up berarti bagaimana gerakan akar rumput mampu untuk menyampaikan ide ataupun mampu untuk cukup antusias dalam menyambut policy yang diciptakan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi, efektivitas ataupun titik ideal dari keamanan tradisional dan non-tradisional ini adalah terkait dengan how top down and bottom up actors collaborate. Even the regulation atau policy atau program-program lain yang berkaitan terkait dengan security. Kalau misalnya human security, dia berbeda dengan traditional security. Karena human security isn't concerned with weapon, it's concerned with human dignity. Jadi yang lebih menjadi concern, kalau traditional security tadi kita ngomongin soal state-centered. Tetapi human security, we are talking about people-centered. Jadi visionnya daripada human security adalah freedom from fear and freedom from want, yaitu kebebasan daripada setiap individu untuk bebas dari rasa takut, any kind of fearness. Sedangkan yang kedua adalah kebebasan untuk menentukan apa yang dia inginkan. Jadi betul-betul definisi keamanan dalam bidang human security adalah melihat kepada setiap individu adalah individu yang merdeka, individu yang bebas untuk menentukan apa yang dia mau dan bebas dari segala bentuk ketakutan ataupun ancaman. Concern terkait dengan human security ini menjadi sebuah global issues yang sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 1994. United Nations ini cukup memprakarsai hal tersebut, kemudian bergerak dari yang namanya UNDP, menghasilkan Human Development Report di tahun 1994 dan mencoba untuk mengklasifikasikan 7 fields in human security.
So there are economic security, food security, health security, environmental security, community security, political security, and the last one is personal security. The tiny field in human security is exactly for personal security. Jadi yang dilihat adalah bukan ketika ketiadaan perang saja di dalam sebuah negara means negara itu aman, tetapi dilihat kepada kalau misalnya dalam aspek ekonomi, uh, dilihat kepada bagaimana tingkat kesejahteraan dari masyarakatnya. Food security, bagaimana zero hunger-nya. Health security adalah aksesibilitas terhadap uh, fasilitas kesehatan sebagus apa. Kemudian environmental security, bagaimana pemerintah mampu untuk menciptakan lingkungan yang baik, yang sehat, yang bersih untuk masyarakatnya. Bagaimana pemerintah menjamin masyarakatnya untuk aman dalam berserikat. Bagaimana pemerintah juga in political security side, mereka bisa dengan bebas untuk menentukan uh, term ataupun gaya politik apa yang ingin mereka pilih. And the last one is about personal security. Ini kadang-kadang dianggap sebagai ruang privat. Tetapi dalam bingkai human security, personal security adalah stase yang paling kecil daripada keamanan manusia, yang mana perlu adanya peran negara di sana. Maka ketika ada kejadian yang namanya suicide, maka yang harus digali lebih jauh bukan kepada kenapa orang ini bisa melakukan suicide atau bunuh diri, antara dia dan lingkungannya, tetapi ini bisa related to the system of the country. Jadi bisa dilihat lebih jauh apa sih sistem di negara ini yang misalnya membuat masyarakat tertekan, depresi, dan akhirnya mencoba untuk melaksanakan tindakan yang namanya bunuh diri. Begitu. Oleh karena itu, ketika kita membandingkan two types of security, means traditional security and also non-traditional security, maka ada perbedaan yang sangat mendasar di sana. Jadi ketika kita nanyain what is security, maka traditional security akan berpatokan kepada the absence of threat, gitu. Sudah tidak ada lagi ancaman. Tetapi in non-traditional security, we are talking about the presence of social justice and integration of human society. Jadi ada keadilan sosial yang betul-betul dikerahkan daripada pendekatan yang non-traditional security. Kemudian aktor yang kita obrolin sebagai titik pusat, yang satu adalah yang traditional adalah state-centered, sedangkan yang non-traditional adalah people-centered. And what count as a security issue, maka isu terkait dengan keamanan for traditional security itu sangat limited karena dia hanya related to for military and its derivatives. Sedangkan kalau what counts as a security issues, maka dia akan berkaitan dengan each aspect related to humans. Makanya human security itu ngomongin hal yang amat sangat kompleks dan dia akan berketerkaitan tentang manusia dan hubungan manusia dengan sosialnya itu seperti apa. Sedangkan kalau ngomongin gimana sih keamanan ini bisa dipenuhi dari sisi traditional security, ya by using military forces. It's the top priority. But untuk non-traditional security, how can security be achieved? So the key is about collaboration. So previously we are talking about traditional and non-traditional security, and in non-traditional security we are talking about two approaches of human security, which is top-down and bottom-up approaches. So the key is about collaboration. Jadi tingkat pencapaian ataupun kondisi ideal yang diinginkan dari non-traditional security adalah adanya kolaborasi dari sebuah pihak. Karena security ini menjadi kebutuhan, bukan cuma untuk negara, tetapi untuk masyarakat. Untuk sistem global yang lebih besar, itu juga sangat dibutuhkan. Dan yang mampu menciptakan kondisi ideal dalam bingkai security ini bukan merupakan kerja satu pihak, tetapi semua pihak. Jadi ketika ditanya mana yang lebih penting antara traditional security and non-traditional security, so the answer is both. Ya,
Keduanya punya hal yang sama pentingnya, dan kedua hal ini hadir untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menegasi antara satu sama lain. Jadi kesimpulannya adalah national security versus human security adalah dua buah hal yang saling berketerkaitan. Thank you.